Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan. Sebagai orang percaya tentu kita tahu tentang satu peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab, tepatnya di dalam Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Di sana kita akan menemukan tentang satu peristiwa atau satu kisah yang pernah terjadi, tentunya ini bukan cerita dongeng, di mana Yesus berjalan di atas air. Ini adalah merupakan peristiwa yang sangat menarik. Pada waktu murid-murid melihat bahwa Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Mungkin saja itu adalah merupakan sekali pertama untuk Yesus berjalan di atas air di depan mereka, sehingga hal itu membuat para murid mengalami ketakutan. Dan selanjutnya kita melihat bahwa Petrus yang adalah merupakan salah satu dari murid Yesus, ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air untuk meyakinkan apakah benar itu adalah Yesus, Petrus mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, apabila itu memang benar Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Wow, sesuatu yang sangat menarik. Apa yang pada waktu itu menjadi tanggapan Yesus terhadap Petrus? Dalam pasal yang sama, ayatnya yang ke-29, Yesus berkata, "Datanglah." Ketika Yesus berkata datanglah, Petrus turun dari atas perahu dan mulai berjalan di atas air. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat selanjutnya, ketika dia mulai merasakan tiupan-tiupan angin di sekitarnya, dia mulai melihat ada badai, gelombang, ada ombak, angin yang kencang, dia mulai mengalami ketakutan. Ketika Petrus mulai takut, dia tidak fokus lagi kepada Tuhan, dia mulai tenggelam. Hal yang membuat Petrus tenggelam pada waktu itu sesungguhnya adalah ketika dia mulai takut terhadap sekelilingnya, dia takut terhadap apa yang dia lihat, terhadap apa yang dia rasakan, tidak lagi fokus kepada Tuhan, fokusnya sudah salah. Dan tentu Tuhan tidak sedang menjebak Petrus. Tuhan tidak menawarkan sesuatu yang akan mencelakakan Petrus tentunya, tapi itulah yang membuat Petrus tidak dapat melihat sesuatu yang dahsyat. Pada waktu Petrus mulai tenggelam, apa yang terjadi? Kita melihat di sana dia mulai berteriak dalam ketakutan, "Tuhan, tolonglah aku." Dalam ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus sambil berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara yang diberkati Tuhan, tanpa kita sadari juga terkadang kita seperti Petrus, memulai sesuatu bersama-sama dengan Tuhan, tetapi ketika di tengah-tengah perjalanan, baik itu entah mungkin saja bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam membangun hubungan dalam keluarga, kita mungkin mengalami kekecewaan terhadap apa yang kita lakukan, kita tidak melihat apa-apa, percaya bahwa apa yang kita sudah mulai dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita sampai tuntas. Tuhan tidak bekerja dengan setengah-setengah. Jangan sampai kita ditenggelamkan dengan pikiran-pikiran kita yang salah, baik itu kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, atau putus asa, apapun itu yang dapat membuat kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Tanpa kita sadari, terkadang kita membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. So, apapun yang kita mau lakukan, percaya saja kalau kita berjalan melangkah bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menyertai. Dan kita akan melihat hal-hal besar, hal-hal yang dahsyat yang akan Tuhan nyatakan buat kita. Jangan sampai persoalan di sekeliling kita menenggelamkan kita. Percaya saja kepada Tuhan. Dia yang berjanji dia akan menyertai, dia yang akan menepati. Dan kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari kita menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi berkat buat banyak orang. Dalam segala apapun yang kita lakukan, pastikan bahwa kita memulainya bersama-sama dengan Tuhan dan kita mengakhirinya bersama-sama dengan Tuhan. God bless you.